Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Gibran Roaster. Nah, video kali ini saya akan mengupdate ya tentang beternak ayam aduan itu seperti apa ya. Ini saya sudah 2 minggu ya, 2 minggu dari awal betinanya, indukannya sudah mulai kelihatan mau bertelur. Nah, sekarang saya akan lihatkan hasil dari atau pengembangan hasil beternak selama 2 minggu ya guys ya, apakah sudah bertelur atau tidak. Oke guys ya, tonton terus sampai habis videonya supaya bermanfaat bagi kalian, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman kalian pada tahu ya guys ya tentang video ini. Dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, terus aktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti kalau ada video-video menarik lainnya kalian pasti tahu ya guys ya. Jangan lupa subscribe. Oke, kalau ada pertanyaan bisa komen juga ya guys ya. Nah guys, jadi ini ya selama 2 minggu hasil dari beternak ketiga ayam ini ya, 2 betina babon terus 1 jantan yang sudah mempunyai gelar, dan juga kepastian silsilahnya pasti bagus ya guys ya, atau bukan ayam gelap. Nah, jadi kalau pemberian pakan itu seperti biasa. Kalau misalkan ayam lagi peternak itu bisa dikasih pakan kering atau basah. Kalau saya sih biasanya pakan basah. Karena apa? Karena kan si jantannya itu sambil nunggu bulu barunya tumbuh. Karena kan si jantannya itu lagi mabung ya, lagi ganti bulu. Jadi kenapa kalau beternak itu pakai pakan yang basah? Menurut saya kalau pakan basah kan saya juga sambil itu nunggu si jantannya itu tumbuh bulu baru. Karena kalau pakannya basah itu bisa mempercepat pertumbuhan bulu ya pada ayam jantan. Terus jangan lupa campur dengan dedak. Dedaknya dedak halus ya guys ya, jangan dedak kasar. Supaya apa? Supaya tulang-tulang babon dan jantannya itu terjaga ya guys ya. Soalnya kan si dedak itu mempunyai kandungan yang untuk memperkuat tulang ya. Tapi kalau misalkan ayam yang masuk perawatan nggak boleh pakai dedak ya. Soalnya apa? Kalau ayam siapan dikasih dedak itu tenaganya nggak akan ada ya guys ya, nggak akan maksimal gitu. Nah, terus apa aja yang harus diperhatikan selama ayam beternak selama 2 minggu? Nah, selama minggu pertama atau hari pertama itu kalian wajib kasih hanyir ya, hanyir ke betinanya dan juga si jantannya. Hanyirnya itu bisa kalian berikan keong, tutut, terus ikan gabus, terus lauk ikan sapu tapi dagingnya ya, terus belut ya, lebih bagus itu belut. Nah, supaya apa? Supaya si betinanya itu proteinnya itu terjaga dan terpenuhi. Karena apa? Karena untuk menumbuhkan telurnya tersebut untuk membutuhkan protein yang lumayan banyak ya guys ya. Dan juga si betinanya itu cepat gemuk ya, jadi cepat bertelur guys ya. Nih contohnya. Nah, jadi kalau pagi-pagi itu bisa kalian kasih sarapannya itu dengan gabah, jagung, beras merah itu bisa ya, bisa juga, bisa gabah aja, bisa jagung aja, bisa beras merah aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan banyak, supaya tabur aja ke tanahnya supaya si ayam-ayam tersebut itu sambil koreh-koreh ya, gali-gali gitu, seperti gali-gali gitu. Jadi si stamina dan tenaga kakinya itu tetap terjaga, tidak lemas. Emang kalau penjantan itu pasti akan lemas ketika lagi diternak ya guys, tetapi supaya tidak kaku ya ototnya tuh kayak gitu, supaya tidak kaku si kaki jantannya. Karena apa? Karena setelah ganti bulu itu saya pasti akan pakai lagi untuk mencari gelar selanjutnya guys ya. Jadi tidak memerlukan waktu yang panjang lagi untuk turun ke arena lagi ya guys ya. Tidak akan berbulan-bulan lagi menunggu tenaganya siap ya guys ya. Karena apa? Karena sudah dibiasakan kayak gini. Terus si tempatnya juga harus lega ya, harus besar ya.
minimal lah 2 meter ke 3 meter atau 3 meter ke 3 meter ya guys. Kalau saya ini ada 2 meter setengah lah, 2 meter kali 3 meter ya guys ya. Tuh guys, nah ini hasil dari 2 minggu. Yang ayam ini mangon ori ya guys ya. Ini hasil telurnya. Tuh, itu yang putihnya guys ya. 3. Terus di sini ada juga. Misalnya 3 baru 6. Nah, yang telur hijau ini indukannya ya guys ya. Ini pakoi ya. Tuh. Tetapi telurnya telur hijau, jadi si silsilah sejarahnya itu masih ada silangan ke Vietnam kalau nggak salah ya. Soalnya saya belinya lagi umur 6 bulan ya guys ya. 6 bulan 5 bulan kata si pemilik awalnya guys ya. Jadi si telurnya itu tuh ada yang telur hijau semuanya. Nah, kenapa si telurnya itu tercampur sama yang mangon ori ini? Jadi gini guys ya. Tiap-tiap babon itu karakternya berbeda-beda, atau juga ada yang sama ya guys ya. Nah, jadi si kedua betina ini karakternya sama guys ya. Jadi tidak galak atau tidak mematuk telur yang berbeda warna atau telur yang sekiranya beda lah, induknya beda. Jadi satu sayang itu ada yang bertelur 2 ekor babon. Biasanya kan ada yang galak, ada yang sering makan telur yang bukan milik dia, dan juga ada yang seperti ini kalau saya tuh. Jadi akur ya guys ya si babonnya itu. Jadi jangan khawatir ya kalau saya. Soalnya ini sudah biasa guys ya di berternak saya kedua babon ini. Jadi rukun ya, saling support gitu guys ya. Jadi nggak dipatukin guys ya. Jadi si telur-telur miliknya itu, jadi si telurnya itu, jadi kadang si yang mangon di sini, terus yang kadang di sini yang mangon. Jadi gantian nih guys ya tuh. Nggak berantem gitu, nggak akur ya. Soalnya dari umur 5 bulan itu saya sudah disatukan ya sama ini, sama jantannya ini. Jadi gitu, jadi nggak repot ada telur lain pasti pecah terus dimakan sama betinanya guys ya. Jadi kan karakternya beda-beda guys ya, betina juga. Ada yang akur pas disatuin, tapi nggak terhadap telurnya. Kalau ada telur beda bukan milik dia, pasti ada yang dimakan. Kalau ini kedua babon ini enggak tuh guys, ini contohnya. Dia mau ngerami lagi guys ya, mau bertelur lagi. Jadi kalau setelah makan dia pasti bertelur. Kalau di perutnya itu ada telurnya guys ya. Terus selama 2 minggu ini hanyarnya itu, pemberian keongnya itu saya 2 hari sekali ya. Saya cuman pakai keong ya guys ya. Kalau misalkan saya atau kakak saya tangkap belut, saya kasih juga belut ya guys ya. Nah, terus kalau keongnya nggak ada, misalkan ada telur keong itu yang warna merah yang suka nempel di tembok, itu nggak apa-apa, cuman jangan banyak-banyak, segede gini ya guys ya, sebesar ini kasihnya, jangan banyak-banyak. Soalnya kalau telur keong itu mengandung apalah yang mengakibatkan ayam tersebut mabok ya guys. Tuh guys, tuh kalau pakannya basah itu untuk mempercepat bulu si jantannya. Soalnya si jantannya mau dipakai lagi nanti setelah beres bulu. Bisa juga dibok ya guys ya, gak apa-apa juga dibok. Kalau dibok menurut saya kurang baik. Karena karena kan dibok jadi si tenaganya itu pasti kaku, terus melarainya lagi lumayan lama. Kalau saya gini jadiin pacak, terus selama 4 bulan atau 5 bulan kan ganti bulu itu lumayan waktunya. Jadi ada hasilnya guys ya, keturunannya ada gitu, penerus bangsanya ada guys ya. Ini guys telurnya. Terus si media sayangnya bisa pakai lap, baju bekas, bisa juga terus pakai
karung semen bisa, terus pakai rumput kering juga bisa guys ya. Terus kalau saya pakai jerami ya, jerami padi ya. Tapi yang kering, jangan yang basah ya guys ya. Yang kering soalnya apa? Kalau kering kan anget, jadi ya baiklah ke telur-telurnya gitu, ya kedinginan di waktu malam. Soalnya belum dirami kan. Kalau dirami itu juga, misalkan kalau ayam kalian kalau dikasih jerami kayak gini dikorek ya guys ya, dibuang-buangin. Nanti kalau misalkan sudah bertelur, lama kelamaan juga nggak akan gitu guys ya. Jadi kalian harus pantau terus si sayangnya. Kalau misalkan berantakan, rapiin lagi sama kalian ya, jangan didiamin ya. Oke guys, soalnya nanti kalau nggak diperhatiin si sayangnya ini, sarangnya ini, bisa jadi si telurnya itu kehalang sama ini padinya jeraminya, terus nggak sengaja keinjak sama betinanya, bisa mengakibatkan pecah ya guys. Terus pecah terus dimakan sama induk. Nah, kalau misalkan ayam betinanya satu kali sudah pernah makan telurnya sendiri, biasanya itu akan terulangi lagi guys ya. Jadi kalian harus pantau terus sarangnya ya. Ketika mau bertelur, biasanya langsung dia cari-cari sarang ya untuk bertelur. Nah, kalian langsung perhatiin ya gimana karakter ayam. Kalau misalkan sekarang bertelur, besoknya nggak ada, hilang, otomatis itu kalau nggak keinjak dimakan sama induknya. Kalau menghadapi betina yang kayak gitu lumayan ribet ya guys ya. Soalnya kan ada faktor dari kebiasaan dan juga ada faktor dehidrasi ya. Jadi setiap kalian berternak itu wajib ada air minum ya. Kalau saya di wadah ini baru saja ketenang sama ayamnya jadi bahe gitu guys. Soalnya kan kalau si betinanya dehidrasi, kekurangan air minum, jadi ada juga yang langsung makan telurnya untuk mengurangi dehidrasi tersebut. Jadi jangan sampai didiamin kasih pakan. Misalkan pikir kalian kan kalau makan basah ada juga nih mineral airnya. Nah, nggak boleh gitu guys ya. Soalnya kalau dari pakan mineralnya itu sedikit, jadi kalian wajib kasih minum ya, standby air minum yang bersih ya guys ya, supaya menghindari memakan induknya memakan telurnya sendiri guys. Kalau sudah begitu kalian pasti kesal ya guys ya. Sebentar lagi, kalau si mangon ini biasanya telurnya sampai 12. Kalau itu tuh yang lagi mau bertelur sampai 16 biasanya guys ya, biasanya. Tetapi kalau umur betinanya makin tua, biasanya makin sedikit telur yang dihasilkan betinanya guys ya, karena faktor usia ya. Nggak sama lagi sama yang lagi muda. Kalau muda itu ada yang banyak. Ini si mangon pas mudanya sampai 16 telurnya. Kalau sekarang kan umurnya meranjak nggak tua-tua amat sih, matang lah. Jadi setelurnya itu tuh nggak akan sampai 16, paling 11, 10 guys ya. Nah, jadi si jantannya tersebut jangan kalau saya itu ditempatinya di ini tertutup ya, atasnya tertutup seng. Nah, jadi kali-kali kalau siang kalian waktunya ada yang senggang, aburin di luar, buka pintunya, jadi jalan-jalan si betina sama si jantannya, supaya juga berjemur ya. Misalkan kalian gini nih, jadi kalian itu pakai cara todong ya. Jadi ditembak itu, di betinanya dipegang, terus si jantannya dikurung, terus setiap pagi sama sore dipacekinya, dipegangin si betinanya. Bisa juga kayak gitu. Dan jangan lupa seminggu sekali wajib pakai jamu ya guys ya, untuk menjaga stamina si jantannya. Soalnya kalau misalkan lagi pacak itu, biasanya kan kalian kalau yang pemula itu biasanya lagi pacak, udah aja biarin sama betina, kasih makan, nggak boleh gitu ya guys ya. Soalnya pacak juga membutuhkan asupan vitamin atau jamu-jamu ya yang kalian biasa pakai. Wajib ya guys ya. Telur juga wajib 1 minggu 1 kali ya, supaya menambah
menambah daya tahan tubuhnya guys ya. Oke guys, paham sampai di sini? Itu sih yang wajib diterapin ketika berternak ya. Kalau misalkan hasilnya pengen maksimal ya kita harus kita harus makin teliti ya. Soalnya kan misalkan induk sama betinanya itu di terah-terah mahal atau terah-terah impor, kalian pasti gak mau kan kalau misalkan kejadian yang tidak diinginkan seperti jantannya tiba-tiba sakit terus mati, kan gak mau guys ya. Jadi itu asupan makanannya, vitaminnya, proteinnya harus diimbangi ya, itu guys. Itu kalau cara berternak saya kayak gitu guys ya. Oke guys, nah video kali ini sampai di sini aja dulu ya. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian dan juga mudah dipahami bagi kalian ya. Bagi kalian yang pemula ya, kita saling sharing aja guys ya. Kalau misalkan belum ada susah dimengerti, bisa komen ya. Nanti saya pasti jawab sebisa saya, oke guys ya. Nah, intinya itu kita harus menjaga asupan protein, vitamin dan jamu terhadap ayam-ayam yang mau diternak ya. Soalnya kalau misalkan berternak dibiarin aja nunggu kita hasilnya aja, kasih pakan aja gitu, nggak boleh gitu ya guys. Soalnya berternak itu membutuhkan asupan yang lumayan besar, bagi betinanya, bagi jantannya juga perlu ya guys ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, kalian boleh tekan tanda like di bawah video ini, dan juga misalkan kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah video ini ya guys ya. Nah, yang pasti jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian supaya teman kalian bisa tahu juga ya manfaat dari video ini apa ya guys ya, bisa tahu. Nah, dan bagi kalian yang sudah subscribe video saya, terus komen, terus like, terus diaktifkan notifikasi loncengnya, saya mohon berterima kasih banyak kepada kalian yang sudah support channel Gibran Roaster. Jadi saya semakin bersemangat lagi, menggebu-gebu lagi membuat kontennya dan tidak menyerah ya. Soalnya support dari kalian semua itu penting bagi channel saya guys ya, supaya channel saya makin berkembang juga. Oke guys, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.